Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan bacaan kami, yaitu keterangan berkaitan dengan reka politik settingan kasus. Ya, kita sampaikan kepada Polsek Tambak Romo tentang kasus Bribka Bambang Permadi yang membawa kabur atas anak dan istri sah saya. Data tambahan yang kita sampaikan bahwa sekira pertengahan Februari 2012 ya, saya mengalami persekusi lagi ya. Kita melakukan MOU secara tertutup bahwa dinas melalui saudara Jayu Setianto menyampaikan tidak akan ulik-ulik dan mengganggu rumah tangga saya, apalagi sampai menceraikan istri saya. Setelah itu melayangkan bogem mentah ke wajah saya di Jalan Sogian sampai ke Bolambang, dan saya hanya meringis saja dan meronta dan akan menyampaikan pesan berkat untuk pengingat atau membuat saya cacat atau meninggal dunia. Mulai sekarang saya bertanya kepada bapak-bapak, siapakah yang menerimakan istrinya dirusak atau dizinai orang? Siapakah yang menerimakan anaknya dirampas orang dan hak-haknya diperkosa oleh orang atau dirampok oleh orang? Bahwa di dalam kejadian persekusi, eksekusi, penculikan dan perampasan itu termasuk juga pemerasan. Itu tidak hanya anak dan istri saya saja yang menjadi korban, tetapi keluarga saya semua menjadi korban atas kejadian peristiwa penculikan di Mojolawaran Gabus. Ini jelas proyek mafia, dan ini tentunya ada titik pendulum runtuhnya teori keadilan di masyarakat. Silahkan dipertanyakan di mana kebebasan pribadi saya, di mana kebebasan hak saya, di mana hak atas keluarga, di mana hak ekonomi saya, di mana hak sosial budaya saya, dan hak rasa aman yang harus saya pertahankan. Maka dari ini saya betul-betul sekali lagi melaporkan, mohon tolong Polres Pati untuk melakukan kegiatan atau penelusuran ini lebih lanjut, mendalami aksi adanya perampasan, persekusi, pembegalan jantan ras yang dilakukan Bambang Permadi, oknum anggota Polres Pati, Polda Jawa Tengah yang sekarang dipindah di Polres Brebes katanya. Jadi mohon sekali lagi Polres Pati, Polda Jawa Tengah, Mabes Polri untuk dapat mengungkap ya, Mabes Polri untuk mengungkap melalui Bareskrim, melalui Propram hingga kasus ini dapat terungkap, karena sampai sekarang belum ada upaya penyelesaian pengungkapan kepolisian yang mempunyai wewenang untuk dapat menuntut dan melakukan upaya penegakan hukum atas keadilan, hak dan mengikat, hak memberi perintah, hak berkuasa untuk menuntut atas ketaatan pada siapapun, karena wibawa pemerintah yaitu memberi perintah yang harus ditaati dengan gaya komunikasi tertentu. Maka juga atas kasus ini kami mohon kepolisian untuk melakukan pengembangan dan penyelidikan lanjutan dan proses hukum yang wajar sesuai dengan waktu batas yang ditentukan. Kepolisian juga kami mohon untuk dapat mengakomodir dan mengakumulasi permasalahan ini, juga mengkonfrontir masalah dari apa yang sebenarnya dari dua masalah tersebut, bahwa di Polsek Winong ada masalah, di Polsek Gabus ada masalah, dan di Polsek Tambak Romo ada juga masalah. Bahwa pelapor atas nama Solikul Hadi SAG SPD mohon ada diberi kesempatan untuk memberikan keterangan lanjutan, melakukan pembelaan diri sebagaimana yang dimaksudkan atas kasus gelar perkara tersebut, dan dapat dikembangkan di dalam rangka kaitannya dengan IWW diduga terlibat jaringan sindikat narkoba yang diotaki Nando Supriyanto CS dan atas inisiatif Rentiatun Gunadi dan teman akrabnya itu juga keluarga Gunadi, Petengan Gunadi, Karangwotan, bahwa IWW diduga terlibat banyak permasalahan utang piutang
banyak perkara sindikat yang diduga melakukan recleasing atau rekayasa kasus tersebut berkali-kali dengan cara menipu daya para korban dengan cara utang dan tidak mau membayar, lalu membuat rekayasa kasus untuk kabur dari rumah, dan sehingga seluruh tagihan utang dipertanggungkan kepada suaminya dan keluarga suaminya. Dengan cara persekusi tersebut yang dimaksud untuk menutupi semua aib dan cacat perkaranya dan mengecoh dengan memutarbalikkan fakta seolah-olah didalimi atau menjadi korban KDRT. Silakan dibuktikan bahwa selama ini yang menjadi korban KDRT dan rekayasa persepsi yang dilakukan oleh Indah Wahyudiawati adalah Sholih Guliadi. Ini termasuk di lidik 4 yaitu KDRT Faide. Di PPA diminta untuk mengembangkan kasus tersebut di dalam 2 opsi, yaitu pertama, peristiwa penculikan dan perampasan dan membawa lari anak di bawah umur dengan cara-cara kekerasan. Ini adalah agenda tersendiri. Yang kedua adalah perampasan barang-barang. Ini adalah perampokan yang dilakukan oleh Beso CS dan Bambang Permadi. 3 HP, 1 dompet, 3 sepeda motor, dan penganiayaan, persekusi, dan percobaan pembunuhan kepada saudara Sholih Guliadi. Yang ketiga adalah peristiwa tersendiri, yaitu kejadian oknum anggota polisi itu membawa kabur anak dan istri sah korban, dan ini kejadiannya tersendiri bisa sebagai delik aduan atas overspel overmach pasal 277 KUHP. Namun di lidik 1 Bapak Arif Sergar tidak memahami maksud daripada laporan kami. Yang keempat adalah bahwa adanya perselingkuhan masif yang dilakukan oleh IWW dengan rekan sejawat dan dugaan atasannya. Yang ini juga harus didalami, diselidiki oleh kepolisian. Yang ketiga, ini hanya dugaan, ya. Yang kelima adalah dugaan penyerobotan alas hak insentif tunjangan suami. Jadi penyelewengan insentif tunjangan suami ini difokuskan di Dinas Tambak Romo. Yang keenam adalah dugaan pencurian, penggelapan, penguasaan barang-barang yang juga milik orang lain. Ini penggelapan. Yang ketujuh adalah perampokan yang dilakukan di tengah jalan, skenario penculikan yang dilakukan justru oleh Indah Wahyudiawati yang dibantu oleh Beso CS, kejadian di Mojolawaran Gabus sebagaimana saya sebutkan pada 2011. Yang kedelapan bahwa aksi lanjutan persekusi eksekusi dilakukan oleh Jayo Setianto, Subagi, dan lain sebagainya di beberapa tempat. Selanjutnya bahwa saudara Indah Wahyudi melakukan dengan sengaja adanya dugaan persekongkolan atau permufakatan jahat, ya, yang berkali-kali melakukan percobaan pembunuhan atau persekusi dan percobaan pembunuhan masif yang dilakukan oleh Indah Wahyudiawati secara langsung ataupun dengan kurir-kurirnya, yaitu Man Cengkal Sewu, Ngari, orang kasihan ini, Edi Rustanto, Tambak Romo, Kliwon, Nur, Tambak Romo, Supawaten, Tari, Rusmini, Tomo, ya, dan Fatim, yang adalah saksi-saksi adanya rekayasa persekusi-eksekusi yang memutarbalikkan fakta seolah-olah SH dikejar-kejar polisi karena satu atau kasus lainnya. Padahal kepolisian tidak juga mengejar permasalahan dengan saya, hanya minta keterangan, tetapi kita harus mematangkan bukti-bukti. Atas permohonan gelar perkara ini, atas dasar harus ditegakkan dan pelanggaran hukum seperti ini sudah saatnya untuk dapat diungkap, jangan sampai lepas. Opsi Waka Sriono, ya, yang dibiarkan berlarut. Kami meminta Satreskrim PPA, Satreskrim Polres Pati fokus pada kasus penculikan anak di bawah umur dan istri seorang lain, penahanan secara sepihak, penyekapan di mana pihak-pihak tersebut masih juga melarang dan menghalang-halangi seorang anak bertemu dengan orang tuanya dan seorang istri atau mantan istri bertemu dengan suaminya. Apakah dalam peristiwa ini ada unsur-unsur kekerasan, ada unsur-unsur intimidasi kepada anak atau tidak, kami serahkan sepenuhnya penelusuran kasus ini kepada yang berwajib. Demikian gambaran saya, namun atas versus persekusi Mojolawaran Gabus, karena perkara ini perkara sindikat, maka ya otomatis kelihatannya tentu kesulitan saksi. Selain itu,
dugaan-dugaan lainnya yang kita arahkan kepada Saudari Indah Wahyu Widiawati adalah semua guru dan kepala sekolah di lintas dinas pendidikan Tambak Romo dan di SD-SD di Tambak Romo semua tahu sepak terjang dan kelakuan Saudari Indah Wahyu Widiawati dalam perkara ini, terutama dengan kepala-kepala sekolah di SD 03 Tambak Romo. Satu diantaranya adalah Supawatin, Dahlan Istanto, ya, Sunarto SPD, Sudarmadi, ya. Supawatin inilah yang pertama bertanggung jawab menahan selama 2 tahun pertama dan diduga, ya, Saudara Supawatin ini menjadi mucikari yang menyoroh-nyorohkan Saudara IWW kepada laki-laki hidung belang untuk gratifikasi seks, terutama yang menikmati pertama adalah Jayus Setianto. Silahkan diteliti, ini benar, karena sejak di Winong, Saudara Jayus Setianto itu sudah ngincar Indah Wahyu Widiawati untuk menjadi simpanannya. Yang kedua adalah kepolisian diminta untuk menyelidiki semua tempat di mana Saudari IWW tinggal atau berdomisil. Yang ketiga adalah mengungkap keterlibatan dugaan perselingkuhan masif yang dilakukan IWW dengan beberapa laki-laki. Maka laki-lakinya juga harus dicari. Yang keempat adalah dugaan perselingkuhan dengan Sunarto. Ya, banyak keterangan petunjuk dari Wawan sehingga penjual motor ini juga banyak keterangan ada hubungan khusus dengan kepala sekolah atas nama Sunarto. Yang kelima adalah perselingkuhan dugaan dengan Sudarmadi. Ya, kepala sekolahnya juga yang indikasi pendampingan saksi di sidang pengadilan khusus. Dugaan terakhir ini hubungan istimewa dengan pengawas Subagi dan berakhir dengan kematian Subagi, dan atas kejadian penyimpangan wewenang masif fair jaring kasus IWW yang mengarah IWW ini pantas dijadikan tersangka atas aktor, ya, koordinator pencurian, penculikan masif dan penipuan yang beruntun. Maka dengan hormat kepada Polres Pati diminta untuk segera melakukan penelusuran lebih dalam pengembangan atas kasus ini untuk mengungkap peristiwa kejadian persekusi, eksekusi, penculikan dan perampasan atas anak dan istri anak saya Hilda Fitri Ayu Desmayanti waktu kejadian 11 tahun dan atas nama Indah Wahyu Widiawati 37 tahun, di mana penculikan diotai oleh Besut, Katan Kidul, tukang ojek, dan Bambang Permadi, oknum anggota Polres Pati sebagaimana disebutkan. Dugaan motif sementara adalah perampokan, ya, penguasaan atas harta benda milik yang direncanakan yang justru dilakukan oleh Besut, sindikat preman Tambak Romo, perampasan, begal, pemerasan, intimidasi beruntun. Di belakangan hari muncul nama Purwanto. Kasus berlangsung secara masif dengan objek IWW sebagai objek material. Atas kejadian ini, peristiwa ini untuk diungkap siapapun yang terlibat dalam aksi perampokan, perampasan, penculikan, dan aksi menggodol kabur atas IWW dan anaknya harus dituntut secara hukum apapun prosesnya. Kalau antara yang membawa lari dan yang dibawa lari lantas kawin mungkin tidak ada masalah. Kalau tetapi karena ini ada permasalahan lainnya fair jaring, maka harusnya kasus ini diselidiki. Aksi yang paling banyak yang dilakukan adalah pada jam 2 malam. Jadi Saudari Indah Wahyu Widiawati itu sering pergi pada jam 2 malam dan pulang pagi sekitar jam 4 atau jam 5. Biasanya sore di rumah tetapi jam 1 atau jam 2 malam keluar. Ini jam 2 malam juga IWW memberesi barang-barang berharga milik korban, surat berharga, surat-surat pasca penculikan di Mojolawaran Gabus. Kami meyakini pelakunya adalah sindikat mafia besar, ada mucikari, ada bandar, ya, ada yang turut serta membantu. Silakan dicari, waktu itu ada 3 mobil yang membantu, 1 Avanza, ya, terus yang kedua adalah Espas, yang ketiga adalah Apivi waktu itu. Harapan kami kepolisian segera dapat menangkap Saudara Indah Wahyu Widiawati dan menetapkan sebagai tersangka utama, baru menangkap yang turut serta membantu, turut terlapor, baru menangkap otak jaringannya, pembantu-pembantunya, dan ini jelas kejahatan korporasi. Jadi saya mohon agar kasus ini segera dikembangkan dan diselesaikan oleh Lidik 2 Polres Pati sebagai akumulasi laporan saya dan Lidik 1 dan 3, dan kita meminta keterangan saksi utama yaitu Jaswadi, Supawatin, Karyati, Siti Muawanah, Suudi, Sokawati Suudi, Agatha, Suroso, Karyati, Jarios, ya,
Purwanto yang sempat ada hubungannya dengan Purwanto, dan Jaryo yang belakangan ini pasang badan. Dari kasus ini jelas-jelas rekayasa sinergis, ada sistemnya, jadi mohon agar kasus ini dibuka lebar-lebar. 2 minggu belakangan ini ada yang mengaku-ngaku polisi dari Polres Pati dan melakukan gelar perkara dan mengancam saya akan menggeret saya dan minta kami menjelaskan. Di dalam gugatan, Saudari WW menjanjikan kalau akan membangun rumah, akan merawat saya, karena dia juga tahu waktu itu saya menderita sakit-sakitan, lemah secara ingatan dan gejala penyakit saraf. Jadi 2 tahun pasca persekusi sampai 3 tahun saya menderita blank, Pak. Saya tidak tahu ya harus berbuat apa, sebab Saudara WW selalu melakukan intimidasi, mengkriminalisasi saya, mengancam akan dilaporkan polisi dan sebagainya, sehingga dengan dibenturkan dengan BPPM. Saya temukan kalau IWW sengaja merekayasa itu karena alasannya dia tidak merasa harmonis dengan saya sejak 3 tahun perkawinan. Berarti ada 2003. Dan sedangkan saya tidak merasa ada masalah apa-apa pada 2003 sampai 2011 itu. Saya malah sangat bangga dan bersyukur dia diterima PNS dan tinggal syukuran waktu itu. Saya menuntut dalam hal ini Saudara IWW meminta maaf dan merehabilitasi baik atas kesehatan saya, nama baik saya, dan keluarga besar saya akibat dikatakan sebagai keluarga orang gila, dan itu disiar-siarkan di kalangan guru dan kepala sekolah, yaitu Supawatin, Dahlan Istanto, Sunarto, Siti Muawana, Fatim, Nurkomsah, Rusmini, Endang, Purwanto, Pakis, dan terutama adalah Dahlan Istanto yang mengatakan kalau saya ini dirantai di kandang kambing dan ibu saya medak-medak atau sakit-sakitan. Silakan dimintai keterangan Saudara Dahlan. Mohon agar Saudara IWW dan kroni-kroninya dapat ditangkap, ya, dapat diproses secara hukum, dipanggil, dimintai keterangan terkait dugaan TPPU, permufakatan jahat, penyerobotan al-haq, dan pelanggaran wewenang, pembiaran yang membuat status dirinya palsu, mengaku janda, suaminya meninggal dunia, gila, dan dipakai alat untuk penipuan dan penggelapan. Maka atas kejadian ini sudah berkali-kali kami laporkan bahwa perempuan tersebut bermasalah dan patut untuk diproses secara hukum, baik secara kekeluargaan maupun restoratif justice. Kami selama ini ditipu daya, dikibuli berkali-kali, Pak. Sejak saya tak tahu maksudnya, saya disuruh tanda tangan cek bon kosong yang maksudnya saya tidak tahu. Kalau tahu-tahu dipakai untuk cerai atau dipakai untuk utang di beberapa bank, dan saya diancam untuk bercerai kalau tidak mau tanda tangan. Jadi mohon hal ini diselidiki, sekiranya ada pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan oleh Saudara IWW, mohon diproses secara hukum. Kasus lain yang perlu saya sampaikan adalah manipulasi atau pemalsuan SK bodong yang dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati. Indah Wayu Widiawati melakukan manipulasi pemalsuan SK dan PNS diatasnamakan saya, lalu minta uang kepada saya 180 juta sampai 200 juta agar saya dapat ditempatkan PNS, SK-nya SK palsu. Saya sudah menyerahkan uang sekira 95 sampai 100 juta dari semula, namun ternyata uang itu dibawa lari dan saya dikibulinya. 10 tahun kemudian dia lari dan saya hidup terkatung-katung. Saya tidak tahu kalau aksinya itu adalah aksi penipuan, penggelapan sertifikat diborkan di bank, lalu dengan alasan-alasan yang dibuat-buat di depan saya, omongannya berbeda dengan yang diomongkan di depan keluarga saya, sehingga ada semacam adu domba. Selain itu juga keterangan-keterangan yang dapat kami sampaikan sebagai tambahan bahwa dia mau minta motor Revo, ya, itu dia ancam saya cerai dan kabur ke rumah orang tuanya 2002-2003. Setelah minta motor, dikasihkan motor, dia kelihatan, dan baru pulang lagi 2004 minta mesin cuci, minta rantang, tangannya diiris dengan kaca sebab belum dibelikan, dan meracun kami melalui makanan. Saudari WW sering mengancam ingin membunuh dirinya sendiri dan menjatuhkan dirinya di jurang jika marah-marah dan melampiaskan marahnya yang tak terkendali pada anak-anak.
Maka dari itu selama itu saya jarang di rumah karena saya bekerja di luar mencari usaha dan haluan dan mencari uang di makelaran dan usaha bersama teman-teman dan juga wiyata bakti di beberapa tempat yang pada intinya saya mohon agar supaya Saudara Indah Widiawati ini dapat ditangkap, diproses secara hukum dan segera ditetapkan sebagai tersangka karena penipuan-penipuan, pemalsuan-pemalsuan dan manipulasi, ingkar janji, rekayasa, permufakatan jahat yang dilakukan atas saya dan teman-temannya bersama dengan teman-temannya. Pertama hilang 2 tahun pertama 2011 sampai 2012 tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat ditemuinya. Ini adalah rekayasa Supawatin, keterangan Kliwon Nur tetangganya yang sedang keterangan lain mengatakan kalau IWW gendaan atau kumpul kebo dengan Saudara Bambang Permati dan keterangan Sanuri alias Genjik atau Suntari Riyatun Gunadi, Petengan Gunadi serta Parjono Ngampel, Umi Kulsum Wandi, polisi dan semua keterangan ini sangat jelas bahwa pada intinya IWW Indah Widiawati setelah menguras seluruh uang, menguras seluruh aset dan harta benda kami, keluarga kami dengan sengaja, dengan rekayasa kejam dan biadab melakukan kabur dari rumah. Dengan rekayasa dengan Bambang Permati yang dimaksudkan yang tidak mau timbal balik atau membayar utang-utang. Diduga juga Saudari WW menggelapkan beberapa motor lelang arisan di beberapa kelompok arisan di Winong di PKBM Paranggarudo sebab saya berkali-kali ditagih oleh Aminuddin Jamil atas sepeda motor arisan yang belum terbayarkan. Dugaan lain pelarian Saudara Indah Widiawati jauh hari sudah direncanakan sejak di Magelang. Dipersiapkan oleh keluarganya dari Magelang yaitu ibunya Siti Aisyah Jamari dibantu orang-orang di Tambak Romo dan transit di Tambak Romo. Saya benar-benar dikadali, ditibuli, direkadaya, dijebak, diperdaya karena kejadian ini, peristiwa ini. Maka IWW diduga juga dengan maksud mengakuisisi, merekayasa penguasaan aset harta benda warisan milik korban dan orang tua kami dengan dalih alasan untuk gonogini dan kebutuhan anak. Bukan gonogini, warisan kami adalah SK PNS itu, jadi hasil penghasilan PNS itu yang seharusnya dimutilasi tanpa batas, batasnya adalah pensiun sebagai hewan prestasi sita pokok objek material tersebut. Kami mohon kasus ini disinergikan dengan Baperjakat, BKD, Inspektorat, BPKAD, Dinas Pendidikan, dan Bupati Pati. Tindakan satu di antara pemalsuan dokumen negara dan pemaksaan, ya pemalsuan SKPNS yang dimaksud yaitu ngibuli saya, ibu saya untuk diserahkan uang sebesar 95 juta waktu itu. Saya sebagai tim khusus yaitu ditibuli 200 juta. Ya keterangan saja Pak. Jadi ini tidak sesuai dengan aturan dan sosial demi jalan dan sebagainya. Jadi hubungannya ini banyak mencuat kasus bahwa banyaknya kasus skandal perselingkuhan yang dilakukan di kalangan guru di Pati di SD 03 Tambak Romo ini menjadi dasar acuan daripada laporan-laporan kami. Ini yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dan kerjasama semua pihak kami sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.